Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Poin ketujuh dari asbab untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah wa huwa min a'jabiha inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Yang ketujuh adalah, dan ini yang paling menakjubkan, ya, kata Ibnu Qayyim, yaitu inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillah. Meleburkan hati ini secara keseluruhan di hadapan Allah. Menyerahkan hati ini secara total di hadapan Allah. Walaysa fit ta'bir an hadzal ma'na ghairul asma wal ibarah. Dan kata Ibnu Qayyim, dan tidak ada ungkapan yang pas untuk masalah ini, ya, kecuali hanya sekedar ungkapan-ungkapan umumnya manusia, ya. Jadi agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa nggak kita meleburkan hati kita, menyerahkan hati kita total, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini permasalahan yang sangat agung, sangat berat. Ya. Tapi ini loh memang Allah tuntut dari kita, gitu ya. Bahkan mungkin kita sering membaca ayatnya. Surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ya. Ini namanya inkisarul qalbi. Meleburkan hati. Ya. Mencurahkan hati kita semuanya untuk Allah. Berani nggak kita menyerahkan hidup mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini kan perkara yang sangat berat, ya. Makanya ketika Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membahas pertama kali, ya, di tingkatan mahabbah ini, ya, beliau katakan, ya, tingkatan mahabbah ini yakni hiyal manzilah allati fiha tanafasal mutanafisun. Inilah tingkatan yang banyak orang-orang itu berlomba untuk menuju ke arahnya. Wa ilaiha syakhsul amilun. Kepadanya lah banyak orang-orang yang beramal, ya, untuk mendapatkan cinta Allah. Wa ila alamiha syammaras sabiqun. Dan untuk tujuan inilah banyak orang-orang yang bersegera berlomba. Wa 'alaiha tafanal muhibbun. Dan kepada inilah para pecinta Allah itu menjadi fana, ya. Habis hidupnya hanya untuk berburu cinta Allah. Wa birawhi nasimuha tarawihul 'abidun. Dan untuk, ya, menumbuhkan, ya, memetik, ya, cinta inilah mereka, ya, habis untuk beribadah kepada Allah. Fahiya qutul qulub.
Cinta ini adalah qutul qulub, makanan hati, ghazaul arwah, sarapan untuk ruh kita, rohani kita. Qurratul ayun, penyejuk mata kita. Ya. Cinta kita kepada Allah itu adalah yang membuat mata kita menjadi sejuk, hati kita menjadi tenang. Wahil hayatul lati man hurrimaha fahuwa min jumlatil amwat. Cinta ini adalah yang membuat manusia menjadi hidup, yang mana barang siapa terharamkan dari memilikinya, ya, maksudnya kita nggak punya rasa cinta Pak kepada Allah, fahuwa min jumlatil amwat. Dia itu dianggap orang sudah mati, ya, karena nggak punya tujuan hidup, ya kan? Wan nurul ladzi man faqadahu fahuwa min bihari zulumat. Cinta ini adalah cahaya yang mana bagi siapa orang-orang yang kehilangan darinya, dia akan berada dalam gelombang kegelapan. Gelap hidup kita kalau nggak ada cinta kepada Allah. Wasyifa'ul ladzi min adamihi hallat biqalbihi jami'ul asqam. Cinta ini, mahabbah ini adalah sebuah obat kesembuhan, yang mana kalau orang tidak memilikinya, maka hatinya akan digerogoti dengan berbagai macam penyakit. Walladzatul lati man lam yazharu biha fa'aishu kulluhu humum wa alam. Dan cinta ini, mahabbah ini adalah sebuah kenikmatan yang mana seandainya orang tidak bisa merasakannya dalam kehidupan dia, maka sungguh hidupnya hanya berisi kesedihan dan gundah gulana. Masya Allah. Kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini begitu indah, ya. Khunufi dan sadakumullah. Kalau kita hayati, ya, begitu dalam, ya, begitu puitis, ya kan? Maka pernah diceritakan, ya, pada satu ketika, ya, oleh Abu Bakar Al-Kattani, ya, rahimahullah, seorang ulama salaf, ya, dari kalangan sufiyah, ya. Dia mengatakan jarrat mas'alatu fil mahabbah bi Makkah. A'azzahallahu ta'ala ayyamal mausim. Ya, fatakallama syuyukhu fiha. Pernah terjadi dialog, ya, tentang masalah mahabbah ini, kecintaan ini di Mekah, ya, yang terjadi, ya, pada beberapa masa, ya, yang mana ketika itu, ya, para syekh itu banyak memberikan pendapat-pendapat mereka, para ulama. Ya, fatakallama syuyukhu fiha, banyak orang itu berkomentar, para ulama itu berkomentar. Wa kana al-Junaid asgharuhum sinnan. Nah, Imam Al-Junaid rahimahullah, seorang ulama sufi terkenal juga, yang waktu itu masih paling kecil, paling junior di kalangan para ulama tadi, ya. Itu ditanya, ya, oleh ulama-ulama tadi yang senior tadi. Qalu hatta ma indaka ya Iraqi. Coba kamu sampaikan pendapatmu, wahai orang Irak. Karena Imam Junaid ini orang Irak, ya. Fa'atraqa ra'sahu. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya. Wa dama'at ainahu. Air matanya pun mengalir. Tsumma qala, lalu ia berkata, abdun zahibun am nafsihi. Yang namanya cinta itu adalah seorang hamba yang meninggalkan dirinya sendiri, ya. Meninggalkan dirinya sendiri. Jadi dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Ya. Muttasilun bi dzikri rabbih. Dia hanya terus mengingat Tuhannya. Qaimun bi adai huquqihi. Dia laksanakan semua hak-hak Tuhannya, ibadah. Nazirun ilaihi biqalbihi. Dia memandang dengan kedalaman hatinya.
ahraqat qalbahu anwaru haibatihi. Hatinya ya terbakar dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Wasafa syirbuhu min ka'sin wuddihi. Minumannya itu sangat jernih dikarenakan berasal dari gelas sayangnya dan cintanya kepada Allah. Wan kasafa lahul jabbaru min astari ghaibihi. Lalu Allah berkenan untuk menyingkapkan sebagian kegaibannya kepada si hamba ini, ya. Fa in takallama fabillah. Lalu kata Imam Junaid melanjutkan, kalau dia bicara fabillah, hanya untuk Allah. Paham Pak? Bicara hanya untuk Allah. Bicara hanya untuk Allah itu berarti kita bicara bukan untuk keagungan diri kita. Bukan karena pengen dipuji manusia, bukan karena pengen dianggap hebat dan selain-lainnya ya. Dia hanya bicara untuk Allah. Wa inna taqafa 'anillah, dia bicara hanya dari Allah. Ya. Wa in taharaka fa bi amrillah, kalau dia bergerak berjalan itu dari perintah Allah. Wa in sakana fa ma Allah, kalau dia diam tenang dia bersama Allah. Fa huwa billah, dia hanya dengan Allah. Walillah, untuk Allah. Wa ma Allah, dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Al-Junaid rahimahullah yang sangat indah, sangat bagus ya. Yang mana tentu kita berat ya sampai ke level ini. Lalu kemudian kata Imam siapa tadi? Imam Abu Bakar Al-Khattani, fabaka suyuh. Lalu semua ulama itu nangis. Ya, waqalu, dan mereka berkata, ma ala hadza mazid. Aduh, ini sudah terlalu sempurna ya. Jazakallah ya tajul arifin. Semoga Allah memberikan ya ganjaran kepadamu wahai mahkotanya orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.